Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah koperasi. Sebelum kita lanjut, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan anggota kami, yaitu pertama ada M. Yusuf, kedua ada Andi Sultan Darmansyah, ketiga ada Ahmad Sahdan Ardiantara, keempat ada Sukma Dewi, kelima ada Muhammad Haikal. Ya, mari kita lanjut ke materinya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat dan memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut. Maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi. Dan hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Untuk perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas itu ada pada apa pengertian koperasi, apa jenis-jenis perusahaan koperasi, di mana letak perusahaan, apa peran manajemen koperasi, apa kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. Dan keenam, apa unsur dalam manajemen koperasi dan apa peran dan tantangan seorang manajer. Dan untuk tujuan, dalam penulisan makalah tentang koperasi ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, letak perusahaan koperasi, peran manajer koperasi, kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi, dan unsur-unsur dalam manajemen koperasi, dan yang terakhir peran dan tantangan seorang manajer. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Haikal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Yusuf. Bab 2, pembahasan. A. Koperasi. Koperasi merupakan sebuah bentuk organisasi yang dimiliki oleh anggotanya, di mana mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama-sama. Yang pertama, ada jenis-jenis perusahaan koperasi. Dibagi, ada A. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik atau disebut dengan owner. Pelayan disebut dengan user, di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh jumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh jumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Yang B, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Yang C, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini seringkali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota, memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Yang D, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik dan penjual atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkan kepada konsumen.
Dan yang E, koperasi jasa. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik dan penjual atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk, barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkan kepada konsumen. 2. Letak perusahaan. Letak perusahaan sangat penting dalam kesuksesan koperasi. Koperasi di daerah Kota Samarinda sebaiknya diletakkan di daerah yang strategis dan mudah diakses oleh anggotanya. Yang ketiga, peran manajemen koperasi. Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin, dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas manajer adalah mengkoordinasi seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi, dan ketalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas untuk melaksanakan tugas tersebut. Manajer berfungsi A. Sebagai pemimpin pada tingkat pengelola, B. Merencanakan kegiatan usaha, pegawaian, dan keuangan, C. Mengkoordinasi kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat, dan kepala keuangan dalam upaya mengatur membina baik yang bersifat teknis maupun administratif. Yang D. Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Dan yang E. Bertanggung jawab kepada pengurus melalui ketua. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Sultan Darmansyah. Ya, terima kasih Muhammad Haikal. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang keempat, kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. Jadi, manajemen yang baik sangat penting untuk meningkatkan perkembangan koperasi. Beberapa kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi adalah: pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, menyusun strategi dan merencanakan kerja yang efektif dan efisien. Ketiga, memiliki struktur organisasi dan manajemen yang kuat dan fleksibel. Keempat, mampu mengelola sumber daya manusia koperasi dan dengan baik. Kelima, mampu memperkuat jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yang terakhir, memiliki sistem mentoring dan evaluasi yang baik. Kita selanjutnya unsur-unsur dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi terdiri dari beberapa unsur, antara lain yang pertama, perencanaan. Perencanaan menentukan tujuan koperasi dan merencanakan cara untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian. Mengorganisasi struktur organisasi dan manajemen koperasi. Yang ketiga, penggerakan. Memimpin dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, pengawasan. Mengawasi dan memantau kinerja koperasi secara teratur. Yang kelima, evaluasi. Mengevaluasi kinerja koperasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kita masuk ke materi selanjutnya. 6. Peran dan tantangan seorang manajer. Peran seorang manajer dalam koperasi sangat penting untuk mencapai tujuan koperasi. Beberapa peran dan tantangan yang dihadapi oleh seorang manajer antara lain: A. Memimpin dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan koperasi. Yang B. Mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi permasalahan koperasi. Yang C. Membangun hubungan kerja yang baik dengan anggota koperasi dan pihak terkait. Yang D. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja koperasi. Yang E. Mengelola sumber daya koperasi dengan baik seperti keuangan, SDM, dan teknologi. Ya, selanjutnya, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Muhammad Ardi. Ardi, silahkan. Baik, terima kasih Andi Sultan. Kali ini saya akan melanjutkan materi Koperasi Kutai Kartanegara. Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dan memajukan kesejahteraan anggota. Di Samarinda terdapat berbagai macam jenis koperasi yang didirikan oleh masyarakat setempat. Dinas Koperasi UKM
Kutai Kartanegara menyebut ada sebanyak 704 koperasi yang didirikan di KUKAR yang tersebar di seluruh kecamatan, dan yang paling populer di Kutai Kartanegara ialah koperasi simpan pinjam. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah di tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena dasar hukum untuk mendirikan sebuah koperasi ini dipermudah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Jenis-jenis perusahaan yang banyak di Kutai Kartanegara. A. Koperasi produsen. Jenis koperasi ini terdiri dari para produsen yang bergabung untuk memproduksi barang dan jasa secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing. Contoh koperasi produsen di Kutai Kartanegara adalah Koperasi Unit Desa Mentawir di Kecamatan Tenggarong Seberang yang memproduksi produk-produk olahan kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit. B. Koperasi konsumen. Jenis koperasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Contoh koperasi konsumen di Kutai Kartanegara adalah Koperasi Unit Desa Perdana Putra di Kecamatan Samboja yang bergerak di bidang pertanian. 2. Letak perusahaan koperasi Kutai Kartanegara. A. Letak koperasi yang berkaitan pada alam. Jenis letak koperasi ini berbasis pada kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan alam, seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan. Contohnya, koperasi yang terikat pada alam Samarinda antara lain Koperasi Unit Desa Mentawir di Kecamatan Tenggarong Seberang yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dan Koperasi Unit Desa Perdana Putra di Kecamatan Samboja yang bergerak di bidang pertanian. B. Letak koperasi yang dipengaruhi faktor ekonomi. Jenis letak koperasi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Contohnya adalah Koperasi Unit Desa Marga Mulia di Kecamatan Loakulu yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Koperasi ini didirikan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. 3. Peranan manajemen koperasi di Kutai Kartanegara. Manajemen koperasi berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan berlandaskan Pancasila yang diwujudkan berikut sifat manajemen koperasi. A. Kekuasaan tinggi. Keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam suatu koperasi terletak pada rapat anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Yang B. Pengurus dan badan pemeriksaan yakni anggota yang dikuasakan anggota dan menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama. Yang C. Pembagian hasil keberhasilan suatu koperasi bukan terletak besarnya hasil usaha atau laba, tetapi diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat yang memperoleh pelayanan dari koperasi. Yang D. Usaha koperasi. Dalam usaha ini dapat ditentukan bersama antar anggota apa yang diinginkan dalam pembentukan koperasi. Contohnya koperasi yang ingin didirikan yakni biasa koperasi simpan pinjam atau teks simpan pinjam atau penyediaan bahan pokok dan sebagainya. Ini tergantung kesepakatan pendiri koperasi tersebut sifat manajemen koperasi. Secara keseluruhan, sifat manajemen koperasi di Kutai Kartanegara mencerminkan prinsip koperasi sebagai organisasi yang didirikan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan dan memajukan kesejahteraan anggota secara bersama. Sekian dari saya. Kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. Yang pertama, peran anggota. Peran anggota sangat penting dalam perkembangan koperasi di Kutai Kartanegara.
Anggota koperasi memiliki peran aktif dalam membangun koperasi mulai dari pengambilan keputusan hingga pengawasan terhadap jalannya koperasi. Terus yang kedua, kekuatan manajemen koperasi. Kekuatan manajemen koperasi juga sangat penting dalam perkembangan koperasi di Kutai Kartanegara. Manajemen yang baik dan efisien dapat membantu koperasi untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendali kegiatan operasionalnya. Terus, masalah anggota dalam manajemen koperasi. Meskipun anggota memiliki peran penting dalam koperasi, terkadang juga muncul masalah dalam manajemen koperasi yang berasal dari anggota, seperti masalah internal dan konflik antar anggota. Terus, sumber daya manusia sangat penting dalam koperasi. Sumber daya manusia juga merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan koperasi di Kutai Kartanegara. Manajemen koperasi harus mampu menyeleksi, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia yang berkualitas agar koperasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terus yang selanjutnya, manajemen menciptakan kesejahteraan. Kekuatan manajemen dalam koperasi di Kutai Kartanegara juga terlihat dari upaya manajemen koperasi dalam menciptakan kesejahteraan bagi anggota. Manajemen koperasi harus mampu menciptakan program-program yang memberi manfaat bagi anggota seperti program-program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Terus yang kelima, unsur-unsur dalam manajemen koperasi Kutai Kartanegara. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Kutai Kartanegara. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Kutai Kartanegara telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari tahun ke tahun karena dipermudah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, membangun koperasi. Pembangunan koperasi di Kutai Kartanegara yang menempuh cara-cara yang terencana, disiplin, teratur, dan berkesinambungan dengan asas swadaya dan swasembada di Kutai Kartanegara dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Terus yang ketiga, membangun koperasi di Samarinda dapat menyentuh kepentingan masyarakat kecil, baik dari daerah perdesaan maupun perkotaan. Peran dan tantangan seorang manajemen koperasi. Peran seorang manajer koperasi sangat penting dalam mengolah sebuah koperasi. Berikut ini adalah peran manajer koperasi di Kutai Kartanegara. Yang pertama, menentukan visi misi dan strategi koperasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, mengolah sumber daya manusia seperti merekrut dan melatih anggota koperasi sehingga memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga, mengolah keuangan koperasi termasuk mengolah aset dan hutang, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat, menjalin hubungan dengan para stakeholder seperti anggota koperasi, pemerintah, dan mitra usaha lainnya. Namun, seorang manajer di Kutai Kartanegara juga menghadapi beberapa tantangan dalam mengolah koperasi, yaitu yang pertama, tantangan untuk mempertahankan koperasi agar tidak tutup. Yang kedua, tantangan mengembangkan skala usaha. OJK juga melihat koperasi dalam menyelenggarakan seringkali mengalami kesulitan untuk mengembangkan skala usaha. Yang ketiga, tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia anggota koperasi. Yang keempat, tantangan paling berat adalah memperbaiki tata kelola data terkait transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas inilah yang saya kira menjadi kendala utama bagi koperasi untuk mengembangkan penerusan dana dari lembaga formal kepada koperasi. Yang kelima, tantangan meningkatkan tingkat kepercayaan mitra usaha. Yang keenam adalah kendala dalam meningkatkan uditas. Yang ketujuh adalah tantangan yang harus dihadapi koperasi mengenai penerapan teknologi dan informasi.
Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik. Sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jadi koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Jadi koperasi berasaskan kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Dari penjelasan di atas, Dinas Koperasi UKM Kutai Kartanagara menyebut ada sebanyak 704 koperasi yang berdiri di Kukar yang tersebar di seluruh kecamatan, dan yang paling populer di Kutai Kartanagara ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang berdiri atas dasar asas gotong royong dan kebersamaan. Koperasi banyak ditemukan di seluruh daerah, contohnya seperti di Samarinda, Kalimantan Timur. Ini dikarenakan koperasi mampu menjadi akses bagi orang untuk sukses dan berkembang bersama-sama. Koperasi juga mempunyai peranan yang cukup besar dan menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dan diri ke semua itu sangat berpengaruh terhadap koperasi. Misalnya, 1 jenis koperasi, 2 letak perusahaan koperasi, 3 peran manajer koperasi, 4 kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi, 5 unsur-unsur dalam manajemen koperasi, 6 peran dan tentang seorang manajer. Ya, sekian itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.